Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alfkimia dan TPS. Nah, kali ini saya masih membahas mengenai soal-soal atau soal simulasi yang sudah dirilis oleh Panitia SNBT tahun 2023 ya. Nah, di mana soal nomor 4 itu membahas mengenai persamaan garis linear atau persamaan garis lurus. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai cara menjawab untuk soal ini ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa nanti kita akan dapat jawaban yang B, 1 dan 3 saja yang benar. Untuk melihat pembahasan seperti apa, bisa kita lihat di video saya sebelumnya ya, yang mengenai membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2023. Nah, alangkah lebih baiknya kita ingatkan lagi atau kita belajar lagi mengenai teori yang mendasari untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nah, barangkali di soal realnya atau kemungkinan di soal realnya, karena dia sudah mencontohkan soal mengenai persamaan garis linear, berarti bab mengenai persamaan garis linear sendiri kemungkinan akan keluar, mungkin dengan variasi yang berbeda. Jadi alangkah baiknya kita belajar dulu atau belajar lagi mengenai dasar-dasar untuk menjawab persamaan garis linear, konsep dan teorinya. Nah, yang pertama yang harus kamu tahu yaitu mengenai persamaan umum dari persamaan garis lurus. Jadi bentuk yang pertama dia biasa ditulis sebagai AX plus BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX plus K. Jadi persamaan umumnya bisa ditulis sebagai bentuk pertama atau bentuk kedua ya. Nah, kemudian jika ada dua buah persamaan garis, maka ada 3 kemungkinan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama dia bentuknya berpotongan seperti ini ya. Nah, yang berpotongan ini dia memiliki gradien yang berbeda ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua dia yang sejajar. Kalau sejajar berarti ketika kita perpanjang sampai kemanapun ini pasti tidak akan bertemu ya. Nah, ketika kita perpanjang tidak akan bertemu. Berarti bentuk yang seperti ini dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, dia ini memiliki gradien yang sama. Nah, kemudian bentuk yang ketiga dia berhimpit. Kalau berhimpit berarti penyelesaiannya tak hingga. Kita perpanjang terus sampai tak hingga, pasti dia akan selalu berhimpit. Nah, yang bentuk yang berhimpit ini biasanya gradien yang sama dan juga ini bentuk persamaan itu kelipatannya. Misalkan ini contohnya ya. X plus Y sama dengan 8, yang ini 3X plus 3Y sama dengan 24. Jadi secara umum persamaan himpunan penyelesaian dari persamaan garis itu ada 3 bentuk. Nah, yang kedua yang harus kamu ketahui yaitu mengenai gradien garis atau kemiringan garis ya. Nah, kalau dia bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus K, berarti gradiennya ini koefisien yang nempel di X ya, berarti gradien senilai M. Nah, kalau dia bentuk persamaannya AX plus B sama dengan C, kalau kita mau pakai rumus langsung ya, berarti M-nya itu sama dengan min A per B. Atau bisa juga kamu bikin bentuk persamaannya di seperti ini. Jadi kan jadinya B sama dengan min AX plus C. Kemudian Y sama dengan semua ini kan kita bagi B. Sehingga dapat koefisien yang nempel di X-nya atau gradiennya sama dengan min A per B. Kemudian kalau dia melalui 2 titik, berarti rumus gradiennya itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemudian yang harus kamu tahu lagi mengenai gradien itu, kalau dia garisnya sejajar dengan sumbu X atau persamaan garisnya itu Y sama dengan K. Kan ini gak ada variabel X-nya di sini ya, berarti itu gradiennya 0. Kemudian kalau ada 2 garis yang sejajar, ini ya, dia pasti memiliki gradien yang
sama ya. Kalau tadi dia garisnya sejajar terus berhimpit, selain gradiennya sama, persamaan garis itu merupakan kelipatannya. Bisa dikali 2, berkali 1, kali 3, kali 4, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau ada dua buah persamaan garis yang tegak lurus seperti ini ya, dia membentuk sudut 90 derajat, maka gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu sama dengan minus 1. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ketika kita membentuk persamaan garis lurus atau persamaan garisnya ya, nah nanti ada dua tipe yang diketahui. Yang pertama itu diketahui gradien dan di satu titik. Berarti kita tulis langsung pakai rumus Y min Y-1 sama dengan MX min X1. Ini contohnya ya. Dia dikasih tahu ada titik di sini 0,3 dan gradiennya 2. Berarti untuk mencari persamaan garisnya kita gunakan rumus ini. Nah, sedangkan kalau diketahui ada dua titik yang dilalui oleh garis tersebut, kita gunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 itu sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau contohnya seperti ini nih. Dia ada garis melewati 0,7 dan 4,3. Berarti kita bisa gunakan rumus ini. Tinggal kita substitusi, kita dapat persamaan garisnya. Nah, demikian konsep atau dasar untuk menjawab soal-soal persamaan garis. Cuma ada 3 poin ya, dan ini relatif mudah.